hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan goyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Tegar berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang senantiasa menopang di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam segala permasalahan apapun tetap Tuhan menopang kami, sehingga kami tidak sampai jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan senantiasa menolong kami untuk kami bangkit kembali. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami boleh belajar akan firman Tuhan. Terlebih lagi kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pada pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, dan kami percaya biarlah jemaat-Mu boleh datang dengan berbagai macam pertanyaan, tetapi hamba berdoa jemaat-Mu di tempat ini boleh pulang mendapatkan pertolongan dan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini di dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu tidak akan mampu melakukan semuanya ini tanpa pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami semua yang ada, yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami percaya kami boleh
menjadi pendengar-pendengar yang setia, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tentunya pertama-tama saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pertolongannya, penyertaannya, sehingga pada pagi hari ini saya bisa ada di tengah-tengah jemaat GBI Sion di Bangil. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, tak lupa juga saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, para penatua dan sidang jemaat GBI Sion yang ada di Bangil yang pada pagi hari ini memberikan kepercayaan kepada saya di mana saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya merasa mendapatkan satu kehormatan. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, karena saya kan baru pertama kali ada di tempat ini, maka itu tidak ada salahnya kalau saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan juga tak kenal maka tak sayang. Ya, saya asli dari Bojonegoro. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dari Bojonegoro? Ada? Ya, nggak ada ya, puji Tuhan. Saya tapi sudah cukup lama, saya tinggal di Mojokerto, mungkin ada hampir 50 tahun. Ya, hampir 50 tahun saya sudah ada di Mojokerto. Saya bergabung dengan salah satu gereja sama dengan GBI. Saya juga GBI, tapi Rock Ministry di bawah pembinaan Bapak Pendeta Daniel Bengardi. Saya sebagai penatua di sana, ya, sebagai penatua, dan saya sudah menikah tentunya, ya, saya sudah menikah, istri saya 3, anaknya, jangan keburu, anaknya 3, kalau istri tetap 1, Bapak Ibu, ya. Dari dulu sekarang selama-lamanya itu tetap 1, limited edition, nggak akan muncul lagi, ya. Itu 1. Saya dikaruniai 3 anak, ketiga-tiganya itu perempuan. Yang 2 di Mojokerto, yang 1 di Bali. Saya seorang bisnismen, bisnis saya di bidang sepatu. Dan anak saya yang paling besar itu membantu istri saya mengelola toko sepatu yang ada di Mojokerto. Yang nomor 2 ada di Bali. Beliau seorang dokter sekaligus sebagai wanita karir, karena dia juga punya usaha yaitu Sanur Tour, ya, Sanur Tour. Dari ketiga anak saya dikaruniai cucu 6. Jadi sudah jadi mbah ya, engkong gitu ya, kakek. Ya, itulah sedikit perkenalan dari saya. Dan pada pagi hari ini mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema khotbah, tadi saya ketemu Marionto, kok enggak ada sekarang? Oh, ngajar sekolah minggu. Makanya memang tak sopo tadi ya, saya kenal cuma Pak Marionto sama Bu Dora. Ya, kalau Bapak Ibu suka dengan tema khotbah, saya akan memberikan tema yaitu jika Tuhan turut bekerja, semua masalah kita akan beres. Amin. Amin, ndak amin, harus amin, saudara. Ya. Karena kita punya Allah bukan Allah yang mati, Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah turut bekerja. Oleh sebab itu,
Jika Tuhan turut bekerja, semua masalah yang sedang kita hadapi itu akan mudah diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kalau, nah itu kan jika itu artinya juga kalau Tuhan turut bekerja. Nah masalahnya sekarang Tuhan turut bekerja apa tidak di dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena ada begitu banyak anak Tuhan, yang satu menerima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, yang lainnya kok tidak, Pak. Padahal sama-sama di gereja, duduk bersama, mendengarkan firman Tuhan yang sama. Kenapa yang satu diberkati, yang satu tidak, yang satu ditolong Tuhan, yang satu tidak ditolong Tuhan? Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Nah, oleh sebab itu saya akan berikan satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal, dan ini adalah ayat hafalan, ya, ayat hafalan, ya, Roma pasal 8, ayat 28. Ini ayat hafalan, dan saya kira semua anak-anak Tuhan tahu, bahkan hafal dengan ayat ini. Kita akan baca bersama-sama ya. Satu ayat ini ada di multimedia juga, saya tulis di situ. Roma pasal 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat hafalan. Saya yakin dan percaya setiap kita hafal ayat ini. Bahkan kalau Bapak Ibu punya buku Alkitab, coba lihat di Roma pasal 8 ayat 28, pasti di stabilo, pasti dikasih tanda-tanda. Karena ini ayat yang sangat powerful sekali, saudara. Ayat yang sangat menyegarkan dikala kita dalam keadaan kesesakan. Ibaratnya pada saat kita ada di padang gurun kehabisan air. Bayangkan kalau kita ada di padang gurun kehabisan air, tiba-tiba kita mendapatkan air. Wah, segernya setengah mati. Sama halnya juga pada saat kita menghadapi himpitan, pada saat kita menghadapi tantangan, ya, permasalahan, persoalan, tiba-tiba muncul ayat firman Tuhan ini. Wow, itu sangat menyejukkan sekali. Kita akan bangkit kembali. Wow, ternyata Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sebetulnya di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini adalah salah satu janji Allah bagi setiap kita orang percaya yang dipilih dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, sekali lagi, ayat Roma pasal 8 ayat 28 ini adalah salah satu, ya, karena janji Allah itu ada ribuan, saudara, di dalam Alkitab. Tetapi ini salah satu janji Allah atas kehidupan kita, orang percaya yang dipilih dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil Allah. Amin. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita menikmati kebaikan Tuhan? Ya, sudahkah kita menikmati kebaikan Tuhan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberhasilan. Allah akan turut dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kehidupan rumah tangga yang harmonis, kesehatanmu. Allah peduli dengan kesehatan kita. Allah peduli dengan keadaan kita. Ya, kita harus tahu mendatangkan kebaikan atas kesehatan, atas kehidupan kelimpahan, atas bisnis kita yang berhasil. Allah turut bekerja dalam hal seperti itu, saudara. Nah, tetapi sekarang kita
berbicara kenyataannya, nyatanya, realitanya. Tetapi realitanya ada begitu banyak anak Tuhan yang tidak pernah menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan masalahnya tidak pernah kunjung selesai. Ya. Tidak kunjung selesai. Dari unta durung bongkok sampai bongkok pancet ae. Ini kesalahan, Saudara. Ini perlu koreksi kita. Kalau masalah itu berubah-ubah, itu sehat. Loh, kok sehat sih Pak masalah? Iya, selama kita hidup pasti ada masalah. Ya, cuma masalahnya harus berubah, beda-beda. Jangan tetap aja tidak kunjung selesai. Ya, bukan seperti itu. Kita harus menghadapi masalah itu berubah-ubah. Jangan terulang-ulang lagi. Masuk lubang yang sama, tetap itu aja. Tetapi toh kenyataan juga ada kan anak Tuhan seperti itu. Dari dulu sampai sekarang masalahnya mesti gegeran keluarga suami istri. Dari dulu sampai sekarang masalah duit terus saja yang dipermasalahkan. Ini perlu koreksi, Saudara. Ini nggak benar. Ya. Kalau masalahnya itu berubah-ubah, itu bagus. Justru itu membuat kita semakin naik level, Saudara. Kalau kita bisa mengatasi segala permasalahan kita, tentunya bersama dengan Tuhan. Nah, demikian juga janji Tuhan yang ada ini. Ya. Apakah janji Tuhan ini hanya sekedar apa ya? Lip service, hanya sekedar menyenangkan kita yang saat kita sedang menghadapi permasalahan? Enggak, Saudara. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Bahkan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Catat baik-baik. Bahkan Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Apa yang sudah dijanjikan itu pasti digenapinya. Amin. Karena itulah Allah kita. Maka itu kita tidak sia-sia mengiring Tuhan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan gara-gara masalah. Ya, apakah dengan kita meninggalkan Tuhan kita tidak ada masalah? Nah, enggak mungkin. Tidak mungkin. Selama kita hidup masalah ada. Demikian juga janji Tuhan bukan seperti manusia. Ya, manusia, kalau manusia mudah berbuat janji tetapi mudah pula untuk mengingkarinya. Itu manusia. Mudah sekali membuat janji, mudah sekali melupakan janjinya. Itu manusia. Sehingga ada lagu ya, lagu bukan lagu Rinto Harapan. Kok Rinto Harapan? Rinto Harahap ya, Rinto Harapan. Rinto Harahap maksud saya. Saya cupet kata-katanya begini. Janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Nah, ini biasanya seringkali diucapkan para pria. Loh, termasuk saya loh. Tidak apa-apa, saya sadar kok, saya mengakui kok. Saya juga seringkali berbuat janji kepada istri, seringkali juga meleset janji saya. Ya, biasanya yang mudah membuat janji itu para pria. Oleh sebab itu bagi bapak ibu yang sudah menikah, yang sudah kadung menikah, gitu. Kok kadung menikah gak enak. Yang sudah menikah lah, ya, yang sudah menikah dulu pada waktu pacaran, mungkin calon suamimu itu dulu pernah berjanji, nanti dek, nanti ini kalau kita sudah menikah kita akan, wah bulan madu, kemana Pak? Ke Pasuruan. Ya. Gak usah ada-ada lah. Ke Pasuruan aja belum tentu dilakukan, betul? Nah itu manusia. Mudah. Wah yang ngomong ya banter itu pengalaman bener ya. Ya, memang realita kehidupannya seperti itulah. Ya, realitanya seperti itu. Ya, mudah janji. Nah,
kalau yang sudah terlanjur, jangan dikucilkan suamimu, doakan. Amin. Suamimu doakan. Ibu-ibu sebagai penolong, tolongin suamimu itu dengan doa-doamu itu. Ya, siapa tahu nanti diingatkan oleh Tuhan kalau sudah diberkati. Amin. Nah, kalau sudah diberkati, didoakan, diberkati, terus diingatkan oleh Tuhan, kan puji Tuhan. Nah, daripada kita gegeran terus. Ya, mana janji ini, mana buktinya, mana bukti. Sudahlah, gak usah cari bukti, doakan saja suamimu. Yang bisa mengubah itu hanya Tuhan. Amin. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Kita akan masuk, mengapa tidak semua orang yang dipilih Allah, dipanggil sesuai dengan rencana Allah, memperoleh atau menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan? Apa yang menyebabnya? Mengapa? Padahal saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Di dalam mana itu? Di Yohanes pasal 15, nah itu saya tulis. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah, Tuhanlah yang memilih kamu. Dan Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah kita tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Tuhan diberikannya kepadamu. Nah, ini juga janji Tuhan. Tuhan sudah memilih, menetapkan kita untuk berbuah, menetapkan kita untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, untuk menikmati keberhasilan, menikmati kesuksesan, kebahagiaan rumah tangga, menikmati sukacita dari Tuhan. Itu Tuhan memilih kita. Maka itu tujuan Tuhan datang ke dalam dunia itu untuk apa? Untuk supaya kita memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Maka itu kita harus yakin dan percaya kita punya Allah yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi mengapa kita tidak bisa menikmati? Nah, ini kita akan masuk di sini. Dari Roma pasal 8 ayat 28, ini saya temukan ada dua penyebab. Ya. Dua penyebab kita tidak menikmati kebaikan Tuhan. Yang pertama, karena tidak semua orang yang sudah dipilih, dipanggil sesuai dengan rencana Allah adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Ya, seperti Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Ternyata saya temukan ada begitu banyak anak Tuhan, ya, yang sudah dipilih, sudah dipanggil, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Tidak ada jaminan orang yang setia ke gereja, orang yang setia memberi persembahan untuk pembangunan Tuhan, tidak menjadi jaminan bahwa setiap anak-anak Tuhan yang aktif mengikuti seluruh kegiatan gereja itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Catat baik-baik, coba Bapak Ibu cek sendiri. Ya. Tidak semua, tidak ada jaminan, maksud saya. Itu kenyataannya seperti itu. Mengapa ada banyak yang menerima berkat, ada yang banyak, sekalipun duduk bersama, suami istri duduk berdampingan, pulang itu hasilnya bisa beda. Betul nggak? Bisa. Walaupun yang mendengarkan firman dari hamba Tuhan yang sama, pulang bisa beda-beda pendapatnya. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati, ya. Makanya kalau kita sadar bahwa kita telah dipilih Allah, kita dipanggil Allah, tetapi kita tidak memiliki kasih kepada Allah, jangan klaim ayat ini. Ayat ini tidak berlaku bagi orang yang tidak mengasihi Allah. Itu loh maksud saya. Sekalipun kita aktif, sekalipun kita setia dalam gereja, tetapi kalau kita tidak mengasihi Allah, jangan klaim ayat ini. Ayat ini tidak berlaku bagi kita yang tidak mengasihi Allah. Nah, sekarang ya bagaimana kita tahu kalau kita mengasihi Allah? Kan begitu. Bagaimana kita bisa tahu apakah saya ini sudah mengasihi Allah atau belum? Dalam pengiringan saya kepada Tuhan, dalam pengiringan saya kepada Tuhan di dalam gereja, apakah saya sudah setia, tetapi kenapa saya kok tidak mengasihi Allah? Apa
bagaimana kita bisa tahu? Yohanes pasal 14 saya tulis di situ. Jelas sekali ayat 23 mengatakan begini. Jawab Yesus, kalau seorang mengasihi Tuhan, ya, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi, bagaimana kita bisa tahu apakah seseorang itu mengasihi Allah? Gampang. Apakah kita menuruti firman Tuhan? Melakukan firman Tuhan. Kalau kita tahu sedikit, lakukan itu yang sedikit itu. Kalau kita tahu banyak tapi tidak mau melakukan, percuma. Mendingan kita tahu sedikit tapi kita lakukan. Itu jauh berkenan di hadapan Tuhan. Daripada kita tahu banyak, hafal Alkitab, tetapi tidak pernah melakukannya, tidak pernah menuruti. Kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat, tahu kitab tetapi memungkiri firman itu sendiri. Nah, kita tidak mau seperti itu, menuruti firman Tuhan. Turuti saja apa yang dikatakan firman Tuhan, itu harus kita lakukan. Sudah, kita nggak perlu tanya kalau itu firman, ya. Kalau itu orang, sekalipun pendeta juga manusia, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu makan nasi, pendeta juga makan nasi. Bapak Ibu suka sambal, pendeta juga suka sambal, sama. Jadi kalau itu manusia, perlu dicek apakah benar seturut firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, kita harus berani berkata tidak. Tetapi kalau itu sesuai firman Tuhan, turuti. Saya jamin, ya, kita akan menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Nah, menuruti gimana, Pak? Contohnya, di Alkitab, contohnya begini aja. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapak juga tidak akan mengampuni engkau. Nah, ini kan perintah Tuhan. Perintah. Ini firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita, kok enak Pak, saya itu sudah disakiti itu beberapa kali Pak. Saya sudah mengampuni, sudah cukup Pak. 1, 2, 3 sudah cukup Pak. Gak bisa saya terus-terusan mengampuni Pak. Mereka senantiasa menyakitkan saya. Tetapi firman Tuhan mengatakan berapa kali kita mengampuni? Gak terbatas, saudara. 77 kali 7 itu gak terbatas. Kita baru mengampuni 3 kali aja sudah protes kepada Tuhan, sudah uring-uringan, sudah protes, sudah ngamuk kepada Tuhan. Tidak bisa Pak. Ya. Yang lebih parah lagi karena kita dikecewakan. Saya sudah dikecewakan dengan hambanya, saya sudah dikecewakan para penatua, saya sudah dikecewakan mereka. Ya, dikecewakan kepada manusia, tetapi kok meninggalkan Tuhan. Nah, ini kelirunya di situ loh. Yang mengecewakan itu manusia, tetapi kita meninggalkan Tuhan. Nah, ini akan keliru, saudara. Saya kasih gambaran begini loh. Kalau kita melihat kejadian, ya, di kejadian, awal-awal kejadian pada waktu penciptaan. Pada saat Tuhan menciptakan tanaman, Dia berfirman kepada tanah, hei tanah, hendaklah engkau keluar, berikan tumbuh-tumbuhan lah. Itu di kejadian awal, nanti Bapak Ibu bisa baca, ya. Tuhan berfirman kepada tanah. Pada waktu Tuhan menciptakan binatang di bawah laut, termasuk ikan dan segala macam jenisnya itu, Tuhan berfirman kepada air. Tetapi pada saat Tuhan menciptakan manusia, Dia berfirman kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Baiklah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Apa artinya semua ini?
Artinya begini loh. Tanah tanpa tanaman, dia tetap tanah. Betul? Tapi kalau tanaman tanpa ada mediasinya tanah, apa jadinya? Mati. Demikian juga ikan. Air di laut tanpa ada kehidupan di bawahnya, dia tetap air laut kok, tetap air. Tetapi ikan yang ada di dalam laut tanpa air mati. Sama juga dengan manusia. Tuhan tanpa manusia, dia tetap Tuhan. Amin. Tapi manusia tanpa Tuhan mati secara rohani. Itu gambarannya. Kita dikecewakan oleh hamba Tuhan, oke, nggak masalah, siapapun juga, ya. Namanya hamba Tuhan itu pasti mengecewakan. Namanya manusia pasti mengecewakan. Saya sendiri di gereja, Bapak Gembala saya berapa kali mengecewakan saya, tapi tetap enjoy saja. Kenapa saya harus meninggalkan Tuhan? Gitu loh. Karena Tuhan adalah sumber. Sumber apa? Sebutkan saja, dialah sumber. Gitu loh. Nggak perlu kita tinggalkan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, turuti firman-Mu. Ampuni, doakan musuh-musuhmu. Ya, gampang? Gampang diucapkan, saudara. Tapi dilakukan sulit. Tetapi semakin sulit sekalipun, karena itu firman Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan segala sesuatu perintah di luar kemampuan kita. Garis bawah itu. Berarti intinya itu bisa. Kalau kita mau, masalahnya mau atau tidak. Itu aja. Kalau mau semuanya bisa diatasi. Yang kedua, maaf saya tak minum ya. Enaknya pembicara ya begitu. Sementara saya minum, Bapak Ibu cuma lihat aja. Ya, yang kedua, kalau yang pertama, karena kita tidak mengasihi Allah. Bukti kalau kita mengasihi Allah, yaitu kita menuruti segala firman-Nya. Yang kedua, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Apa ini artinya? Pertanyaannya, apakah kita benar-benar tahu kalau Tuhan itu turut bekerja atas kehidupan kita? Ini yang menjadi permasalahan kita. Tahu enggak kalau Allah itu turut bekerja? Ya, artinya apa? Allah bukan cuma duduk-duduk di surga, saudara. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang hidup. Ya, semua nabi di muka bumi ini ada kuburannya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, coba lihat mulai dari kuburan Salomo, kuburan Daud, segala macam itu ada semua. Cuma ada satu kuburan yang kosong, yaitu kuburan Tuhan Yesus. Karena dia bangkit, dia hidup. Karena dia hidup, dia tahu segala permasalahanmu. Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulanmu. Ya, kita tahu. Allah tahu keluh kesah kita. Allah tahu segala kesusahan kita, kepedihan kita. Bahkan Allah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Ya, Allah tahu persis kebutuhan, bukan keinginan. Beda tipis memang, tapi yang Tuhan tahu itu adalah kebutuhanmu. Masalahnya begini loh, kita saja yang tidak pernah memberi kesempatan Allah untuk turut bekerja dalam segala sesuatu menyelesaikan masalah kita. Kita merasa hebat, kita sudah tahu firman, kita merasa kita sudah mengerti firman Tuhan, karena kita merasa kita sudah berpengalaman, sehingga kita tidak pernah mengizinkan Tuhan untuk turut campur di dalam setiap kehidupan kita, setiap kehidupan rumah tangga kita, perahu kehidupan kita. Seringkali kita tidak mau menyertakan Tuhan. Ya,
kita merasa hebat. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa Allah bekerja, makanya segala apa yang kita kerjakan harus disesuaikan dengan cara kerja Allah. Ini intinya. Ya. Harus disesuaikan dengan rencana Allah, dengan cara kerja Allah. Paling enggak gini loh. Kalau kita ingin segala sesuatu, ingin melakukan segala sesuatu, kita harus tanya Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita tanya Tuhan terlebih dahulu, berarti kita mengizinkan Tuhan untuk terlibat dalam segala urusan kita. Selama kita tidak tanya Tuhan, ya, Tuhan itu senantiasa memberikan kebebasan atas kehidupan anak-anaknya kok. Bebas, kamu mau ama Tuhan tetap izinkan. Tetapi jangan salahkan Tuhan. Kalau kita sampai gelundung gitu ya, sampai bahasa Prancisnya. Ini di Jawa Timur ya Pak ya, Bu ya. Oh berarti mesti tahu yang gelundung, tahu ya. Jawa Timur mesti yang ya sama berarti. Gitu loh. Yang penting itu izinkan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengundang Tuhan, kita sudah tanya Tuhan, maka saya yakin dan percaya segala apa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu akan membuat kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana kita tahu cara kerja Tuhan kayak gitu? Ya, bagaimana kita tahu cara kerja Tuhan? Cara kerja Allah adalah proses. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus senang sekali dengan adanya proses. Allah Tuhan kita Yesus Kristus tidak bangga dengan apa yang kalian hasilkan. Sekali lagi, Allah tidak bangga dengan keuanganmu yang begitu banyak. Tetapi Allah akan bangga dengan kita bagaimana kita mendapatkan semuanya itu. Bagaimana cara kita mendapatkan semuanya itu. Itu yang Tuhan nilai. Itu yang Tuhan lihat. Jadi Tuhan tidak bangga dengan apa yang kita punya kok. Apa yang dibanggakan Tuhan atas kehidupan kita? Wong kita itu tidak ubahnya seperti debu tanah. Firman Tuhan kan mengatakan begitu, ya. Kita tidak ubahnya seperti debu tanah. Jadi tidak ada Tuhan merasa bangga dengan kita, itu tidak ada sebetulnya. Cuma Tuhan itu bangga bagaimana cara kamu melayani Tuhan, bagaimana cara kamu mendapatkan hasil, bagaimana caramu kamu bisa mendapat semuanya itu. Jangan tergiur dengan macam-macam yang ada di luar. Ya, kan sedang booming, sedang rame sekali. Semua seperti itu. Itu semua kan tipu-tipuan semua. Coba bayangkan ada usia orang baru 25 tahun sudah punya duit puluhan miliar, dari mana duit itu? Itu kan mau bohong-bohongan aja. Nah, sekarang kan buktinya terbukti semuanya kan. Sudahlah, saya yakin dan percaya kalau kita nuruti firman Tuhan, ya, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Contohnya gini, firman Tuhan sudah mengatakan di Kejadian awal-awal, sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan, terkutuklah tanah. Engkau akan mencari rezekimu dengan susah payah sampai seumur hidupmu, kata firman Tuhan. Di Kejadian, ya, Kejadian berapa? Tapi percayalah, saya enggak bohong, itu ada di Kejadian, ya. Nanti Bapak Ibu cari sendiri, PR. Tetapi biasanya kalau di Mojokerto jemaat kalau dikasih PR siap, tapi cuma siap tok, gitu loh, enggak dilanjutkan. Nah itu sudah realita. Itu termasuk saya juga begitu dulunya, ya. Enggak mungkin lah kita enggak terlalu. Tetapi doa dan harapan saya GBI Sion Bangil jemaat yang luar biasa. Dikasih PR, dikasih apa, diselesaikan dengan baik, dengan sesingkat-singkatnya. Oh, puji Tuhan. Amin. Amin, harus amin saudara, semangat gitu ya. Nah, cara kerja Allah itu memang kadang-kadang tidak bisa kita masukkan. Tidak bisa kita
bayangkan kok seperti itu. Contoh gini, banyak di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh proses yang Tuhan, seperti di Kejadian pasal 37 ini kisah tentang Yusuf, ya. Bagaimana pada waktu itu Yusuf mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Mimpinya dia akan menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Tetapi coba kita lihat prosesnya untuk mencapai seperti itu. Apa yang dialami oleh Yusuf? Dibenci oleh saudara-saudaranya. Dijual, dimasukkan sumur, mau dibunuh, tapi akhirnya diambil, dijual, dijadikan budak di rumah Potifar, ya, difitnah, dipenjara. Tapi kita bisa melihat prosesnya nggak enak, saudara. Memang namanya proses itu nggak enak, nggak ada proses yang enak. Tetapi Tuhan suka dengan adanya proses untuk supaya iman kita semakin kuat gitu loh. Menghadapi tantangan-tantangan ke depan bukannya semakin tambah mudah, saudara. Tuhan ingin proses anak-anak Tuhan supaya menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan tangguh menghadapi badai masalah persoalan kehidupan ini. Proses itu harus dialami. Tidak ada, coba lihat di dalam seluruh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Daud dinubuatkan sebagai raja bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Dikejar-kejar Saul, mau dibunuh. Gak enak, saudara. Prosesnya itu gak enak. Tetapi yang namanya itu tetap harus dilalui. Ya, tetap akan dilalui. Tuhan suka dengan adanya proses. Tuhan kita bukan bim salah bim. Ya, Tuhan menghargai akan adanya proses. Kalau Bapak Ibu melihat saya saat ini, ya, kalau saat ini saya bisa menikmati segala berkat Tuhan, tetapi tahukah Bapak Ibu dulunya saya bagaimana? Kan nggak ada yang tahu. Kalau jemaat Mojokerto tahu semua, terutama Bapak Gembala saya, Bapak Daniel Pengadi, tahu persis bagaimana kehidupan saya dahulu. Saya akan latar belakang, saya akan akhiri dengan kesaksian saya ini, ya. Saya dari latar belakang bukan orang percaya, ya. Saya dari kepercayaan nenek moyang, ya. Saya baru menikah, setelah menikah punya anak satu pun masih belum mau masuk gereja, belum di dalam Tuhan. Singkat cerita, pada waktu saya usaha buka toko, saya mengalami kesulitan gitu, ya, ceritanya mengalami kesulitan. Saya akhirnya diajak oleh salah satu toko langganan saya untuk datang ikut dia ke gereja. Wes, kamu ikut ke gereja, wes ta, kamu rajin ke gereja, pasti kamu diberkati. Ini kesalahan, saudara, ya. Jangan kita menginjili kepada seorang, kamu harus masuk ke gereja, kamu pasti diberkati. Nek gak diberkati apa? Rame, saudara. Ya, berkat itu nanti bonus dari Tuhan. Tetapi prosesnya kita harus masuk, ikuti dulu, gitu loh. Jangan buru-buru kita menginjili supaya kamu nanti diberkati. Enggak, saudara. Ajak mereka, bimbing mereka untuk mengenal Tuhan dengan baik, mengenal firman-Nya. Lah, nanti bonus-bonusnya itu akan menyertai kehidupan orang itu. Diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan, itu bonus dari Tuhan. Tetapi harus ikuti dulu prosesnya. Seperti itu. Nah, demikian juga saya pada waktu saya ikut ke gereja, masuk ke gereja, saya juga lalu singkat ceritanya pada saat itu saya undang Pak Daniel ke rumah saya, ya. Singkat cerita begini, rumah saya dulunya di depan itu toko, di belakang itu untuk rumah tangga. Nah, pada waktu saya mengalami kesulitan keuangan, toko itu saya serahkan kepada adik saya dengan catatan ini semua barang-barang itu ambilan semua, tempatnya juga pagian karena saya kontrak itu masih 11 tahunan, ya, masih cukup lama, ya.
kelolaan toko ini tempatnya cukup bagus karena saya kena tipu gitu loh ceritanya, singkatnya. Kelolaan, tapi dengan catatan utangku bayarono, dicicil gak apa-apa. Nah, akhirnya deal kan. Nah, karena adik saya tidak mau nempati rumah itu, jadi saya tempati rumah yang ada di belakang. Nah, kebetulan adik saya perempuan ini suaminya tidak di dalam Tuhan. Nah, ini ceritanya begitu. Pada waktu itu saya mengundang Pak Daniel untuk doa ke tempat kami. Pak Daniel mengatakan begini, Pak, aku bukannya nggak mau doa, ya, bukannya nggak mau doa, percuma. Kalau aku doa pun tidak akan sampai di hadirat Tuhan, paling sampai plafon itu mudun umpamanya, gambarannya seperti itu. Kenapa, Pak? Ya karena coba lihat dari awal sampai belakang semuanya ada gantungan-gantungannya. Jadi kalau saya berdoa itu percuma gitu loh. Nah terus gimana, Pak? Ya sudah, Pak Ferry harus berani melangkah dengan iman, keluar dari tempat ini. Ya memang kadang-kadang pada waktu itu ya saya juga ngomel, enak ya pendeta nek ngomong ya. Padahal kita sudah kesulitan nempati rumah mesti 11 tahun. Gak kontrak mana, disuruh pindah loh. Ya apa sih? Nah, itu dulu saya juga seperti itu, protes, saudara. Pergumulan, saudara. Saya bergumul dengan istri gimana. Akhirnya kami mengambil keputusan melangkah keluar. Saya kontrak. Ya, setelah kontrak di Magersari Indah perumahan gitu, pada suatu saat saya sudah nggak punya apa-apa. Bayangkan, TV aja nggak punya. Bapak Ibu pernah nggak TV disita ditangisi anak? Loh, itu saya alami, saudara. Ya, disita ditangisi oleh anak. Gimana perasaan kita sebagai orang tua? Itu saya alami. Singkat cerita, kayak keluar dari terusan itu saya nggak punya apa-apa, punya cuma sepeda 2 cc ya, cc kanan cc kiri itu. Nah, sepeda itu. Singkat cerita, pada waktu doa puasa hari Sabtu di Red Call, masih tergabung dengan Betani kalau nggak salah. Ya, istri saya doa puasa di situ, pulang-pulang sepedanya pengangkatan, saudara. Sepeda punya satu, harta kekayaan lah, hartanya cuma satu itu, ya, rumah nggak punya, wong dikontrak, sepeda cuma satu, waktu doa puasa pengangkatan diambil orang. Sudah jatuh ketimba apa? Ya gitulah, ketimba tangga ya. Ya seperti itu. Itu yang saya alami, saudara. Lalu singkat cerita, pada waktu itu ternyata begini, saya merenung, kok bisa ya, kenapa ya begini? Ternyata Tuhan ini ingin memproses kehidupan saya. Prosesnya gimana, Pak? Karena begini, Tuhan tidak mau harta Mesir itu dibawa masuk ke Kanaan. Itu tidak mau ternyata. Karena apa? Karena pada waktu saya usaha belum di dalam Tuhan, apa yang saya lakukan, saya kerjakan, saya pakai cara-cara Mesir, cara-cara yang nggak baik, cara-cara yang nggak benar di hadapan Tuhan. Begitu saya diproses Tuhan, Tuhan tidak mau harta Mesir itu dibawa masuk ke tanah Kanaan, dihabiskan terlebih dahulu. Singkat cerita, pada waktu sudah nggak punya sepeda motor, pergi ke gereja, punya uang 550 rupiah. 550 rupiah. Persembahan disampaikan, persembahan dulu kan ditarik gini ya. Kalau sini tidak tahu, dimasukkan kotak atau ditarik? Masih ditarik, ya, masih ditarik. Kalau di Mojokerto sudah tidak ditarik, dulu ditarik. Jadi pada waktu ditarik, dengan berat hati uang 500 dimasukkan. Padahal, ya, saya bersaksi di hadapan Tuhan ini. Padahal untuk makan besok itu beras gak punya. Padahal uang 500 itu masih bisa dibelikan beras. Pada waktu itu gak tahu berapa. Itu biasanya wanita sing ngiling. Nek wong laki itu selali wis mbuh wis. Kan gitu. Nek perempuan kan mesti dieling-eling sampai jelimet. Eling gitu loh. Nek itu perempuan ya memang karunianya seperti itu ya. Beda dengan dengan laki-laki. Singkat cerita, untuk makan besok aja nggak ada.
uang tinggal 50 rupiah. Tiba-tiba pada waktu istri saya sedang berdoa di kamar, tiba-tiba ada pagi-pagi ada orang ketok rumah. Ketok rumah, ternyata itu karyawan saya yang dulunya dia pernah ikut saya, tapi dia sudah keluar karena dia merit sehingga dia tidak ikut. Nah, karyawan saya itu taunya dulu di tempat yang lama. Nah, sementara ini perumahan Magersari Indah pada waktu itu zaman masih baru, ya masih baru. Sementara karyawan saya datang ke tempat yang lama, dia tanya di situ ada pangkalan ojek. Dia tanya di mana? Oh, di perumahan Magersari Indah. Itu orang dari Dawar situ ya. Datang di Magersari Indah. Coba bayangkan, manggul beras. Satu kantongan terigu itu sekitar 20 kilo lah, ya, atau 15 kilo gitulah, tidak tahu. Datang ke perumahan Magersari Indah, nyari-nyari saudara. Coba bayangkan, kalau bukan Tuhan siapa? Kita mau ngasih berkat kepada orang, ternyata orangnya pindah. Ya wes beneran tak go mulai, kan begitu. Tetapi kalau Tuhan lain saudara. Sekalipun sulit dicari loh. Dia ngomong, "Cik, tak golek ini pegel rono rene gak roh omahe sampean pindah nok kene." Dikasih beras, dikasih kacang panjang. Plus lawuhe. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya kalau itu bukan Tuhan, tidak mungkin. Dan itu yang saya alami, ya. Maka itu setelah saya tahu, oh ternyata Tuhan itu akan memberikan anggur yang baru, tetapi wadahnya harus baru, gitu loh. Kalau wadahnya lama, jebol, percuma. Makanya itu Tuhan habiskan semuanya. Setelah tahu itu saya minta ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni saya. Nah, karena dulunya saya nggak ngerti gitu loh. Ikut Tuhan malah dihabiskan. Loh, coba. Ternyata Tuhan itu tidak mau harta dari Mesir dibawa ke tanah Kanaan. Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Mulai saat itu, ya, satu persatu bonus-bonus Tuhan itu menyertai kehidupan kami sampai sekarang. Jadi kesimpulannya ini. Kesimpulannya, jika Tuhan ingin turut bekerja dalam kehidupan kita, dalam hidup ini ya, kesimpulannya begini, dalam hidup ini kita tidak pernah lepas dari berbagai macam masalah persoalan hidup. Ya, tidak mungkin masalah. Kalau kita ingin masalah kita beres, bisa cepat selesai, minta hikmat Tuhan untuk turut menyelesaikannya. Jangan dengan kekuatan kita sendiri, jangan dengan kemampuan kita sendiri. Kita akan gagal. Minta hikmat Tuhan. Atau begini, izinkan Tuhan terlibat. Izinkan Tuhan turut pakai perahu kehidupan kita. Maka disitulah Tuhan akan buka jalan. Dan yang terlebih lagi yang penting, kita perlu ketahui bahwa Tuhan akan turut menyelesaikan kalau hidup kita menuruti segala firman-Nya. Ya, menuruti firman-Nya, turutono aja firman-Nya. Kalau itu firman, ikuti aja, turuti aja, dan ikuti prosesnya. Ya, yang itu kalau itu bisa dilakukan di dalam kehidupan kita, maka disitulah kita akan bisa melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan akan kita nikmati dalam hidup ini. Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan yang kembali. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan mengakhiri, saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Mari saya mengundang bangkit berdiri supaya nggak capek lah, ya. Haleluya. Bapak, sekali lagi kami
mengucap syukur dan terima kasih kalau saat ini hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau akan tetap terus berbicara kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya jemaat-Mu yang ada di GBI Sion di Bangil ini bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan untuk dilupakan, tetapi jemaat GBI Sion yang ada di Bangil ini boleh menjadi pendengar dan menjadi pelaku akan firman Tuhan. Biarlah firman yang Tuhan yang sudah didengar ini boleh menjadi dasar, landasan menuntun di dalam seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan. Dari baik dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam seluruh aktivitas mereka, selama firman itu ada menjadi dasar, kami percaya Tuhan akan turut campur di dalamnya, karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membuat semuanya ini. Karena itu kami yakin dan percaya Tuhan turut serta Tuhan akan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.